Oke, jadi di sini kita mau membahas fungsi dua variabel. Nah, intro yang bisa saya kasih ke kalian itu kira-kira begini. Kita kan sebelumnya udah tahu ya, dan udah pernah belajar juga kalau fungsi satu variabel itu ada satu variabel bebas dan ada eh, satu variabel terikatnya. Dalam hal ini variabel bebas itu variabel X. Kenapa variabel X? Ya karena nilai X itu bisa kita masukin berapa aja gitu. Misalnya satu, nanti nilainya juga satu. Tergantung sih, tergantung fx ini didefinisikan sebagai apa. Nah, sekarang saya mau mendefinisikan fx dulu sebagai x sama dengan y. Kalau misalnya x sama dengan y, berarti kan uh, x-nya satu, y-nya satu. Kayak gini kira-kira singkat cerita nanti kurvanya kayak begini ya, linear gitu. Y sama dengan x. Nah, kalau di fungsi dua variabel, itu ada dua variabel bebasnya. Jadi ada tiga sumbu juga karena ada dua variabel bebas, ada x, y, dan variabel terikatnya itu z. X, y ini variabel terikat, x, y ini variabel bebas ya. Jadi nilai yang bisa kita substitusikan sesuka hati kita itu ada dua nih, bisa variabel x, bisa variabel y. Kalau fungsi satu variabel itu bentuk persamaannya fx sama dengan y seperti ini, berarti kalau fungsi dua variabel persamaannya kayak gimana? Orientasinya sama sumbu z. Berarti z sama dengan f x, y ya. Di mana nilai variabel x dan nilai variabel y itu merupakan variabel bebasnya dan variabel z itu nilainya merupakan variabel terikat. Oke, itu saya kira-kira pembukaannya. Sekarang kita lanjut ke uh, nomor satu ya. Perintahnya itu begini, tentukan nilai fungsi dua variabel berikut. Tentukan nilai fungsi dari fungsi dua variabel berikut ini pada titik x, y yang diberikan jika ada A, B, C, D, E gitu ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini kalau berdasarkan pembukaan yang saya kasih tadi, berarti uh, ada dua variabel bebas kan ya? Ada X dan Y di di soal A sampai E ini. Ya udah, kita coba tulis dulu soal pertama. F X, Y sama dengan X kuadrat min 3Y. Nah, kebetulan di soal itu udah ditentuin nih sama pembuat soalnya. Kalau misalnya uh, kita tinggal mensubstitusikan nilai 1 dan 2. Berarti X-nya itu 1 kuadrat dikurang 3 kali 2. Nah, hasilnya nanti berarti 1 dikurang 6 ya, min 5. Nah, udah sih kira-kira begini untuk nomor 1A. Ini sampai nomor E kayak gitu, tapi sekarang mungkin saya mau coba ngerjain yang trigonometri, yang soal B ya. Kalau misalnya tadi ada yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyain aja. Langsung on mic aja. Yang 1B, soalnya fx sama dengan sin x plus 2y. Nah, dia mendefinisikan x, y-nya itu sebagai pi, min 1. Berarti sin x-nya kita substitusiin pi, y-nya kita substitusiin min 1 ya. Sin pi, sin 180 0. Ditambah 2 kali min 1 min 2. Jadi hasilnya min 2 atau z. Z-nya itu min 2. Karena z kan sama dengan fx, y ya. Nah, kira-kira begitu sih. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2 ya, karena konsepnya sama kok. Untuk yang C, D, E itu sama konsepnya, tinggal mensubstitusikan nilai X dan Y yang udah ditentukan di soal ke persamaan Z sama dengan fx, y-nya. Oke, ini saya clear dulu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita disuruh menentukan domain natural dari fungsi dua variabel yang diberikan. Domain natural ya. Oke. Gimana ya? Oke, bentar. Domain natural.
domain natural itu kayak gini. Jadi kalau di fungsi satu variabel, kita kan misalnya punya Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X plus Y dan, X plus Y. Akar X plus 2, terus Y sama dengan udah itu dua aja. Nah, kita menentukan domain. Kalian masih ingat domain kan ya? Ada yang namanya domain natural sama ada yang namanya domain yang udah ditentukan dari soal gitu. Misalnya biasanya dalam bentuk interval gitu sih. Misalnya persamaan yang Y sama dengan X kuadrat ini, di mana nilai X-nya itu dari 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Berarti domainnya itu kan di bisa kita tulis di X yang merupakan bilangan real, yang merupakan himpunan bilangan real, di mana nilai X-nya itu berada di interval 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 ya. Ini domain untuk yang satu variabel bebas. Nah, sekarang kita coba ngerjain yang soal nomor 2A. Kan soalnya itu fx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Nah, berarti kira-kira kayak gimana? Kalau soalnya kayak gini. Domainnya itu kira-kira kayak gimana? Kalau misalnya kita berpikir secara naluri aja gitu ya. Ini kan bilangan real positif bisa ya. Bilangan real negatif juga bisa. 0 juga bisa. Nggak apa-apa. Kalau 0 tuh nggak apa-apa juga dalam hal ini gitu. Terus sekarang pertanyaannya adalah jadi proses penulisannya kayak gimana gitu kan? Pertanyaannya sekarang kayak gitu. Nah, ya udah kalau kita udah punya hipotesa awal tadi, semua bilangan real dan 0 ya termasuk bilangan real juga ya, itu mencangkup ke nilai X dan Y yang bisa membuat nilai fx, y itu terdefinisi, berarti bisa kita simpulkan bahwa domain dari fungsi f ini merupakan variabel y dan variabel x dan y di himpunan bilangan real 2. Ini maksudnya bukan kuadrat ya, tapi real 2. Artinya di bidang 2 dimensi gitu. Terus ada syarat khususnya nggak? Nggak ada ya. Karena udah bilangan real ya udah, kita mau lebih lengkap lagi kita buat kayak gini. X bilangan real, Y bilangan real gitu. Ini yang paling mudah sih, yang nomor 2 ini. Oke, kita pahamin dulu yang soal nomor 2 ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa langsung bicara aja. Sekarang kita coba masuk ke 2B ya. Kita masuk ke 2B, ini sekarang bentuknya udah beda nih. Dia sekarang punya pecahan, dalam bentuk pecahan. Fx plus Y per X min 1. Oke, bentar deh, saya mau coba gambarin dulu yang tadi. Saya mau kasih visualisasinya. Buat yang nomor 2A tadi. Bentar ya, ini saya share screen dulu. Udah kelihatan ya share screen saya. Tadi kan, bentar ya, agak lama.